Salam. Haleluya, puji Tuhan. Salam buat yang ada di ruangan ini. Salam juga buat jemaat umat Tuhan yang mengikuti secara online di rumah. Bahkan juga seiman yang sedang mengikuti ibadah siang pada hari ini. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerah, kasih dan rahmat-Nya, karena kesempatan yang begitu indah buat bagi kita, karena hari ini kita dapat beribadah. Walaupun dalam keadaan rumah baru, jadi itu bukan satu masalah buat kita. Jadi di dalam Tuhan tiada yang menghalangi kita, kerinduan kita akan kepada Dia. Haleluya. Saya mengajak semua jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita abaikan dulu hal-hal di luar. Kita mau bagi penumpuan untuk Tuhan Allah kita. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Jadi mari yang ada di ruangan, mari saya mau ajak bangkit berdiri. Yang ada di rumah, siapkan hati Anda. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang sangat berharga buat kami pada hari ini ya Bapak. Kalau kami ada Tuhan pada siang hari ini, itu semuanya karena anugerah-Mu. Itu semuanya Tuhan karena kemurahan-Mu ya Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan karena Bapa kami dapat beribadah, bersekutu kepada-Mu Tuhan di dalam ruangan ini ya Bapa. Bahkan juga umat jemaat Tuhan yang mengikuti secara online ya Bapa di surga Tuhan. Terima kasih semuanya ini karena anugerah-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai pada hari ini ya Bapa, itu semuanya Tuhan karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, saat ini kami tidak mau sia-siakan ya Bapa kesempatan ya Tuhan yang memberikan dalam hidup kami ya Bapa. Kami pergunakan itu ya Bapa di surga Tuhan. Pada pagi hari ini, boleh daripada Tuhan ibadah kami ya Bapa. Tuhan, kami rindu menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan alami lawatan dan jemaat ya Bapa di surga. Umat jemaat yang ada di ruangan ini Bapa Tuhan, lawat setiap hati kami Bapa, jamah setiap hati kami ya Bapa di surga. Biarlah Tuhan kami alami Engkau secara pribadi lewat pribadi yang ada mengikuti secara online di rumah ya Bapa di surga. Dimanapun mereka berada ya Bapa di surga. Tuhan Engkau Allah yang tidak terbatas, yang kuasa-Mu tidak terbatas ya Bapa. Dan Tuhan kami percaya Bapa, Engkau ada ya Tuhan. Oleh itu ya Tuhan, kami rindukan Engkau Bapa. Kami ingin Tuhan Engkau ya Bapa di surga. Haleluya. Tuhan, kami mau mengangkat suara kami ya Bapa. Kami mau menyanyi hanya untuk-Mu ya Bapa di surga. Tuhan, Engkau Bapa yang begitu baik. Bapa, Engkau Allah yang begitu setia. Kebaikan-Mu ya Bapa terlalu banyak di dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, itulah Engkau ya Bapa, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku
Bapa akan Allah yang akan Tuhan Engkau, Allah yang akan membaharui di dalam Allah ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau arahkan hati kami, pikiran kami Bapa hanya kepada-Mu Bapa. Tuhan, pastinya masalah itu ada, tetapi kami tidak mau itu Tuhan menghambat kami Bapa menjadi selubung di dalam Tuhan penyembahan kami kepada-Mu Bapa. Bebaskan kami Bapa agar kami bebas memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang mengikuti secara online yang ada dalam hari ini, mari kita sama-sama katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi saya ucapkan salam. Saya rindu menyapa jemaat Tuhan Asia City. Apa kabar jemaat Asia City? Hebat, luar biasa. Yes. Nyata, sungguh terbukti. Semua itu karena anugerah. Yang di rumah pun begitu juga. Haleluya. Sekalipun suara saya tidak begitu bagus, tetapi itu bukan menjadi penghalang bagi saya untuk memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan? Sudah mengecap kebaikan Tuhan? Haleluya. Saya percaya kita sudah kecap kebaikan Tuhan. Tapi mari kita rasakan itu dan nikmati itu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
bernyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik. Haleluya. Tuhan itu baik.
Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu pagi hari ini. Bapa, benar Engkau tahu akan setiap kebutuhan, akan jiwa dan roh kami. Sudah beberapa Tuhan bulan kami tidak dapat menikmati persekutuan seperti yang kami nikmati hari ini karena adanya COVID-19. Tapi terpujilah Allah, hari ini Allah memberi kesempatan bagi kami untuk berkumpul bersama walaupun Tuhan dalam bilangan yang harus dibatasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Itu sebabnya anugerah-Mu terlalu besar, anugerah-Mu terlalu besar. Maka pagi hari ini Bapa, segenap jiwa roh kami menyembah memuliakan nama-Mu. Perkenankan Tuhan penyembahan kami, perkenankan segalanya, perkenankan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mendengar firman-Mu. Allah bersama hamba-Mu berkata-kata dari awal hingga berakhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya ucapkan Shalom. Selamat pagi dan selamat bersekutu dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Oke Bapak, Saudara, kita patut dan sangat-sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kerajaan memberi kelonggaran bagi kita, ya, orang-orang non-Muslim untuk mengadakan ibadah sekalipun itu harus mengikuti SOP dengan ketat. Kehadiran dibatasi. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ya, saya sanggup bersyukur, saya sungguh bersukacita karena jemaat, ya, jemaat yang melihat bahwa ini kesempatan kita harus gunakan dengan serius, dengan sungguh-sungguh untuk mencari, untuk memuliakan nama Tuhan. Ingat jemaat yang dikasihi Tuhan, di beberapa gereja, ya, baik di Anda boleh melihat di internet, ada beberapa gereja hamba Tuhannya yang sudah melayani berpuluh tahun di tempat itu. Oleh karena COVID, saudara, maka mereka berpisah. Ya, ada beberapa gereja saudara, ya, jemaat, ya, yang begitu mengasihi dan cinta Tuhan. Hari ini Tuhan telah bawa pulang ke rumah yang mulia. Mereka sudah selesai tugasnya. Mereka sudah sampai ke garis akhir. Tapi pagi hari ini Anda dan saya diberi tugas berikutnya. Mari kita meneladani mereka, bahwa mereka telah mengakhiri pertandingan. Mereka telah mencapai garis akhir dan mereka menikmati mahkota. Saya mau Anda juga akan mengalami hal yang sama. Puji nama Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan pagi hari ini. Bersama-sama kita kembali dalam firman yang kita sudah dengarkan dan ya, baca bersama-sama pada minggu yang lalu. Oke, jadi firman hari ini masih berkaitan dengan firman yang kita dengarkan pada beberapa minggu yang lalu. Oke, puji Tuhan. Kepada jemaat yang ada di rumah yang tidak ada masa untuk bersama-sama kami pagi hari ini menyembah Tuhan, dan juga kepada saudara seiman dimanapun Anda berada yang turut bersama-sama kami menyembah melalui ibadah online pagi hari ini, kami mengucapkan shalom, selamat pagi. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita kembali melihat firman yang kita baca pada minggu lalu. Terdapat di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Anda yang ada di rumah, yang punya Alkitab, mari kita buka ayat ini bersama-sama. Dan hal yang sama kami akan lakukan bagi kami yang ada di gereja hari ini. Oke, Markus 6 ayat yang ke-20 dikatakan di sini, sebab Herodes segan akan Yohanes karena dia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar
dan suci. Jadi ia melindunginya, tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Mari kita lihat ya firman Tuhan ini dalam kalimat ya. Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, seperti saya telah jelaskan pada minggu yang lalu, bahwa di dalam pembacaan kita ini dalam satu perikop saudara, dia berbicara tentang 3 pribadi atau 3 tokoh, yaitu Herodes, dan yang kedua adalah Yohanes. Minggu depan kita akan belajar, saudara, kalau tidak habis pelajaran pagi hari ini, yaitu Herodias. Jadi Herodes, Yohanes, dan Herodias. Alkitab memunculkan 3 nama ini saudara, karena di dalam pengalaman, di dalam perjalanan hidupnya ada hal-hal yang Anda dan saya harus jadikan pelajaran. Ada hal-hal yang Anda dan saya harus jadikan pelajaran, sehingga hal-hal demikian, apa yang baik kita buat dan apa yang benar kita jadikan sebagai teladan contoh di dalam hidup kita mengikut Yesus Kristus. Oke, kita melihat di kalimat di sini dikatakan bahwa Yohanes itu adalah orang yang benar dan suci. Siapa yang menyaksikan ya kehidupan Raja siapa yang menyaksikan ya kehidupan dari Nabi Yohanes ini? Alkitab mengatakan Yohanes adalah nabi yang terakhir di perjanjian baru. Ya, nabi yang terakhir di perjanjian baru. Dan saudara yang kasih Tuhan, dikatakan bahwa di dalam diri orang ini Herodes sendiri, ya, Herodes itu tidak kenal Tuhan. Herodes itu tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Tetapi Herodes boleh merasakan, Herodes boleh mengalami, Herodes boleh melihat bahwa di dalam diri Yohanes, ya saudara, ada kebenaran. Ya, ada kebenaran. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sangat jelas di sini bahwa kehidupan Anda dan saya, entah ya hidup kita menampilkan perkara-perkara yang baik ataupun sebaliknya saudara, orang lain yang akan melihatnya, ya, orang lain yang akan menjadi saksinya. Nah, di sini dikatakan firman Allah, Herodes dapat menjadi saksi yang hidup kepada hidup daripada Yohanes Pembaptis ini, bahwa dia orang benar dan suci. Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 hal ini, orang benar artinya apa? Itu yang muncul di dalam kehidupan ya Yohanes setiap saat yang dilihat oleh Herodes. Lalu yang kedua dikatakan di sini ya, Yohanes bukan saja orang yang benar, tapi dikatakan di sini Yohanes seorang yang suci. Nah, siapa yang melihat hal ini, yaitu hidup suci? Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, hidup Yohanes ini ya boleh disaksikan oleh orang dunia, tapi Tuhan juga dapat menyaksikannya, khususnya yang tersembunyi, yaitu hati. Jadi luaran daripada hidup Yohanes maupun dalamnya sama saja, dua-duanya benar, dua-duanya baik. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya kita melihat bahwa hidup Yohanes adalah pribadi di mana di dalam kehidupannya banyak mengalami hal-hal yang luar biasa, dan juga Tuhan memakai dengan apa? Luar biasa. Oke, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melihat saudara, ya, kenapa Yohanes disebut Alkitab orang benar. Oke? Apa tema firman Tuhan kita minggu lalu saudara? Masih ciri. Oke? Coba, nah ini 6 ciri bukti orang benar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, sebagai seorang yang benar, kata firman Allah, bukan sekedar terucap di mulut, tapi saudara yang dikasih Tuhan itu harus ada buktinya. Jadi ketika Herodes melihat bahwa Yohanes adalah seorang yang benar, itu karena apa? Yohanes membuktikannya melalui kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita melihat saudara, ya, hal yang benar apa di dalam hidup Yohanes ini. Nah, dikatakan di sini, ya, Yohanes berani menegur kesalahan siapapun orangnya. Tidak kira orang berpangkat
orang kaya dan lain sebagainya. Saudara, Yohanes tidak pernah takut kepadanya. Kalau itu salah, dia akan katakan salah. Kenapa demikian? Sebab Yohanes tidak mau membiarkan hal yang salah. Oke, yang kedua, mari kita melihat kebenaran yang ada dalam hidup Yohanes. Dikatakan siap dibenci oleh karena apa? Kebenaran. 3, dikatakan dia tetap memelihara kerendahan hati saat dia ditinggikan oleh Tuhan. Nah, mari kita melihat yang keempat hari ini sekarang, ya. Kebenaran apa yang ada di dalam hidup apa? Yohanes. Nah, di sini dikatakan, ya, saudara, Yohanes itu sangat mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita baca dalam perjanjian baru dikatakan begini, adapun anak itu maksudnya Yohanes bertambah besar dan makin kuat rohnya. Jadi jasmaninya bertambah kuat, bertambah besar. Hal yang sama terjadi di dalam rohnya, tapi rohnya itu dalam terjemahan lain diterjemahkan dengan kalimat yang lain. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Ini dalam terjemahan baru. Lalu kita lihat saudara dalam terjemahan, ya, Alkitab, firman Allah yang hidup. Oke? Coba. Nah, di sini coba, ya. Anak itu, coba perhatikan, sangat mengasihi Allah. Dan setelah dewasa, ia tinggal di padang gurun yang sunyi sampai ia memulai pelayanannya bagi bangsa Israel. Di dalam terjemahan baru tadi dikatakan Yohanes itu kuat rohnya, tapi saudara di dalam, ya, terjemahan firman Allah yang hidup, saudara, di sini dikatakan bahwa Yohanes ini, saudara, dikasih Tuhan dikatakan dia apa? Sangat apa? Mengasihi Allah. Bukan sekedar mengasihi Allah, tapi saudara yang dikasih Tuhan dikatakan sangat apa? Mengasihi Allah. Jadi kasihnya itu bukan sembarangan, ya. Kasihnya kepada Tuhan itu bukan biasa. Kasihnya buat Tuhan itu bukan kasih yang dimiliki oleh kebanyakan orang percaya, saudara. Tapi kasihnya itu dikatakan di sini apa? Sangat lebih dari yang biasa, lebih dari yang rata-rata. Itulah kasih yang dipersembahkan apa? Yohanes kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi saudara, ini yang keempat yang ada di dalam hidup Yohanes. Bahwa di dalam hidupnya saudara yang dikasihi Tuhan, namanya mengasihi Tuhan itu bukan asal mengasihi Tuhan, tapi dikatakan dia memberi yang terbaik. Dia melakukan semua kasihnya kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segala yang apa? Terbaik. Nah, puji nama Tuhan. Inilah yang indah. Dan inilah yang harus kita pelajari bersama-sama di dalam hidup Yohanes. Dia sangat apa? Mengasihi Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, muncul di sini bagaimana Yohanes mengasihi Allah itu dengan sangat, saudara. Coba kita lihat dalam poin berikutnya. Ya, dikatakan di sini, ya, bagaimana Yohanes mengasihi Allah itu dengan sangat. Kita lihat di sini dikatakan memberi masa yang cukup untuk bergaul secara pribadi dengan Allah apa? Di padang gurun. Tahu saudara, dari sejak Yohanes muda, saudara, hidupnya di padang apa? Di padang gurun. Nah, untuk apa dia di padang gurun, saudara? Bukan berburu rusa, bukan berburu babi hutan, saudara, tidak, bukan berburu monyet, tapi saudara, kenapa dikatakan Alkitab di sini bahwa dia berada di padang gurun? Apa maksudnya, saudara? Nah, keberadaan Yohanes di padang gurun itu bukan kebetulan, tapi apa tujuannya, saudara? Di padang gurun, Yohanes, ya, perhatikan baik-baik. Di padang gurun, Yohanes, saudara, dia membangun hubungan secara pribadi dengan apa? Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di padang gurun tidak ada orang lain di sana. Dia hanya dengan apa? Tuhan.
Jadi maksud Tuhan mengirim apa? Yohanes ke padang gurun, saudara. Yohanes Pembaptis. Itu maksudnya apa? Allah mau supaya apa? Yohanes ini membangun hubungan, membangun pergaulan secara apa? Intim dengan apa? Tuhan. Amin. Nah, dunia kita sekarang ini, saudara, penuh dengan apa? Kesibukan, penuh dengan keramaian dan lain sebagainya. Sehingga saudara, masa untuk apa? Bersaat teduh dengan Tuhan, masa untuk saat bersendirian dengan Tuhan adalah hal yang sulit di dalam hidup orang percaya. Lebih celaka lagi orang percaya mulai memberi alasan, kan di hati saya boleh menyembah Tuhan. Itu benar. Kita boleh menyembah Tuhan, kita boleh bergaul dengan Tuhan di dalam roh kita. Sementara Anda berjalan, sementara Anda melakukan apa? Aktivitas. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah mengabaikan bahwa persekutuan secara senyap, secara apa? Ya, senyap dengan Tuhan itu adalah hal yang harus menjadi apa? Keutamaan di dalam hidup kita. Dan ini terjadi di dalam hidup Yesus. Sebelum Yesus melakukan penginjilan, saudara, apa yang dilakukan? Pagi-pagi buta, pagi-pagi hari dia naik ke gunung. Saudara, kenapa dia naik gunung? Ada rumah kan? Maksudnya apa? Saudara kasih Tuhan, di gunung dia bersendirian dengan Tuhan. Di gunung dia jauh dari segala gangguan. Di gunung dia jauh dari segala keramaian. Di gunung dia boleh fokus kepada apa? Tuhan. Pernahkah saat-saat seperti ini kita bangun dalam hidup kita, yaitu persekutuan secara pribadi dengan Allah? Saudara yang saya Tuhan, dunia hari ini penuh dengan kesibukan. Itu sebabnya sangat sukar, ya, sangat sukar bagi banyak anak-anak Tuhan untuk memberi masanya yang cukup, ya, yang cukup untuk bersekutu dengan Tuhan. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, ingat bahwa Yohanes boleh membangun hidup benar di dalam hidupnya. Karena apa? Dia mengadakan persekutuan, pergaulan secara pribadi dengan Tuhan setiap apa? Setiap saat. Sehingga apa? Aliran kehidupan, ya, aliran kehidupan daripada Tuhan itu mengalir dalam hidupnya. Oleh karena dia senantiasa berhubungan dengan sumber aliran yang baik, yaitu Tuhan. Maka tidak heran saudara, di dalam hidup apa? Yohanes Pembaptis penuh dengan buah-buah kebenaran, penuh dengan hal-hal yang baik, penuh dengan hal-hal yang memberkati. Karena saudara yang kasih Tuhan, dia kuat membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita hanya boleh membangun hidup benar apabila buat kita dengan Tuhan. Amin. Yohanes 15 mengatakan begini, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Persekutuan secara pribadi dengan Allah, hal yang sangat penting. Nah itu, ya, cara Yohanes mengasihi Tuhan yang pertama. Yang kedua dikatakan Yohanes Pembaptis mengabdikan seluruh hidupnya untuk apa? Tuhan. Saya katakan tadi, salah satu yang ada dalam hidup Yohanes dikatakan dia mengasihi Tuhan dengan sangat mengasihi Tuhan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini dibuktikan di sini dikatakan bahwa Yohanes itu mengabdikan, memberikan seluruh hidupnya untuk apa? Tuhan. Apa buktinya saudara? Yohanes tidak disebutkan dalam Alkitab, walaupun dia orang yang dilahirkan dengan mujizat, dikandung dengan mujizat, sudah punya tunang, punya istri, tidak saudara. Seluruh hidupnya untuk apa? Tuhan. Itulah tanda orang yang mengasihi Tuhan. Nah saudara yang tidak ada bagian dalam hidup Yohanes ini saudara yang disisakan untuk dirinya. Semua untuk apa? Tuhan. Makanya Alkitab mengatakan kasihnya itu di atas rata-rata. Oke, mari kita lihat yang ketiga. Saudara, dikatakan di sini kesetiaannya mengikut Tuhan sampai apa? Langkah terakhir. Tahukah saudara, proses hidup yang dijalani oleh apa? Yohanes Pembaptis itu banyak salibnya. Saudara yang dikasih Tuhan, dibenci oleh Herodias, kemudian dipenjarakan, dan yang terakhir saudara, dia diperlakukan seperti binatang, dipenggal dia punya apa leher. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, karena Yohanes berkata,
Tuhan, di mana pertolonganmu? Tuhan, di mana janjimu? Tidak, saudara. Pernah Yohanes berkata, untuk di penjara saya masih boleh tahan, tapi kalau dipotong leher, sudah sampai di sini. Sudah sampai di situ kemampuan saya. Tidak, saudara. Dia menyerah. Dia menyerah total sampai apa? Langkah terakhir. Inilah kasih yang sempurna. Saudara yang dikasih Tuhan. Oke, banyak orang saudara yang dikasih Tuhan, dan ini kebanyakan terjadi dalam hidup kita. Ada bagian-bagian kita boleh memberi dan mengasihi Allah itu, saudara. Tapi saudara dikasih Tuhan, ada bagian-bagian yang masih kita apa? Pegang. Yohanes tidak demikian, seluruh hidupnya diberi untuk Tuhan, dan dia mengikut Yesus sampai apa? Langkah yang terakhir. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, perhatikan yang terakhir ini, saudara, adalah orang yang mengasihi Tuhan sampai langkah terakhir. Nah, waktu ipar saya mati, ya, almarhum Pendeta Stephen di poso, saudara, mati. Saya langsung telepon bapaknya. Bapaknya dikatakan terlalu sakit untuk menerima keadaan ini. Apalagi malam itu, saudara, bapaknya harus berkhotbah untuk menutup apa? Tahun baru. Kemudian anaknya dia yang berkhotbah di sini, ayo juga berkhotbah. Jadi bapak dan anak harus berkhotbah dalam masa yang sama, tapi pada masa yang sama bapaknya dipanggil oleh Tuhan. Tapi saudara yang kasih Tuhan, salah satu yang memberi kekuatan kepada bapaknya, dia katakan begini, aku bersyukur karena anakku sampai kepada langkah yang terakhir, mati di tangan Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, semua kita ini sekarang sedang menuju ke langkah yang terakhir. Ibu Elsie mungkin sudah duluan 1000 km. Ibu Dewi mungkin sudah duluan apa? 50.000 km. Yang lain mungkin 100 km. Tidak apa-apa. Kita semua sedang ke sana. Tapi yang penting di sini, saudara, Anda harus lihat bukan yang memulai pentingnya, tapi bagaimana mengakhiri itu yang penting. Anda boleh memulai perjalanan kamu dalam Tuhan dengan penuh keduniawian, dengan penuh kedamaian, tidak apa-apa, asal diakhiri dengan apa? Diakhiri dengan kebenaran. Amin. Diakhiri dengan langkah yang terakhir. Jangan seperti jemaat di Galatia. Paulus berkata begini, ya, kamu telah memulai dengan roh, tapi mengakhirinya dalam daging. Bermula baik, saudara, tapi mengakhirinya sulit. Nah, Yesus mau, saudara, biar Anda bagaimanapun goyangnya hidup Anda ikut Tuhan, tidak apa-apa. Tuhan katakan, yang penting langkah terakhir kamu menang, yang penting langkah terakhir kamu berjaya, yang penting langkah terakhir kamu sukses. Amin. Itu yang penting dalam hidup kita. Untuk itu, saudara yang di Tuhan, yang kesetiaan mengasihi Tuhan sangat penting di dalam hidup kita. Nah, mari kita lihat yang kelima, saudara. Apa kebenaran yang terdapat dalam hidup apa? Yohanes sendiri katakan, ini 5. Tuhan Yesus semakin apa? Besar di dalam hidupnya. Ya, Tuhan Yesus semakin besar, tetapi kita atau aku, ini Yohanes, semakin kecil. Nah, di dalam terjemahan baru dikatakan begini, Yohanes 3:30. Ya, sudah jelas di sini, ya. Tidak perlu lagi buka Alkitab. Saudara, ia harus apa? Makin besar, tetapi apa? Aku harus makin kecil. Bahasa Malaysia, ini bahasa kamu. Saudara, apa maksudnya? Boleh dikatakan? Dia maksudnya Yesus mesti. Apa itu mesti? Harus, rupanya, saudara. Ya, dia mesti harus menjadi semakin apa? Penting. Dan aku semakin kurang penting. Nah, mana yang Anda senang paham? Yesus semakin besar, aku semakin kurang. Atau apa? Yesus semakin penting, aku semakin kurang penting. Dua-duanya bagus. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam hidup apa Yohanes hal ini, saudara, bertumbuh, berkembang setiap saat. Yesusnya itu semakin penting dalam hidupnya.
dan dirinya sendiri semakin apa? Kurang penting. Yesusnya semakin bertambah-tambah, dirinya semakin apa? Berkurang-kurang. Apa maksudnya ayat ini, saudara? Oke? Nah, coba kita lihat, ya. Nah, apa yang dimaksud? Bagaimanakah Tuhan Yesus semakin besar dan kita semakin apa? Kecil. Nah, saudara, ini perhatikan baik-baik, ya. Maksud biar Yesus semakin besar, Yesus semakin penting, dan aku semakin kecil atau aku semakin kurang penting. Amen. Nah, apa itu, saudara? Nah, kita semakin apa? Memiliki apa? Sifat-sifat Kristus, sementara sifat-sifat kedagingan semakin berkurang apa? Dalam hidup kita. Itu maksudnya apa? Yesus bertambah besar, aku semakin kecil. Artinya apa, saudara? Kiranya sifat, kiranya ya amalan hidup Yesus, gaya hidup Yesus, sifat Yesus semakin apa? Semakin bertambah di dalam hidup kita. Sementara sifat kedagingan kita semakin apa? Berkurang. Amin. Nah, jadi dua hal ini, saudara, ya, waktu kita terima Yesus. Oleh karena Anda dan saya masih dalam daging, maka kedagingan itu menjadi musuh kita seumur hidup. Tapi Tuhan berkata, tidak apa-apa, biar itu menjadi musuhmu. Tapi ingat, setiap hari, ya, setiap hari musuhmu itu, yaitu diri kita. Daging kita, saudara, harus semakin berkurang. Sifatnya Yesus harus semakin bertambah. Lalu apa sifat Yesus itu, saudara? Mari kita lihat, oke? Nah, ini sifat Yesus. Apa? Coba. Apa sifat Yesus itu? Saudara, ini yang harus bertambah-tambah dalam hidup Anda. Sifat Yesus adalah apa? Buah-buah roh. Amin. Semakin banyak, ya, buah-buah roh ini tampil, ya, keluar dari hidup kita, saudara, Anda semakin mendekati hidup segambar serupa dengan Yesus. Amin. Ya, saya ulang, semakin banyak, ya, saudara, buah-buah roh ini muncul dalam hidupmu, muncul dalam hidup saya, membuahi hidup saya, saudara yang kasih Tuhan, maka kita semakin dekat serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Buah roh ini adalah sifat-sifat, adalah, saudara yang kasih Tuhan, karakter yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Nah, apa itu buah roh, saudara? Dikatakan kasih. Yesus pernah apa kadapun? Tidak kan, saudara? Terus yang kedua, apa? Sukacita. Terus, nah, dikatakan damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9. Nah, coba kita lihat dalam kalimat yang terakhir dari buah roh ini, ya. Tapi harus pindah, saya akan bacakan di dalam Galatia, ya, ayat ini, saudara. Menarik, dikatakan di sana, ya, Galatia 5 ayat yang ke-22, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Firman Tuhan berkata, dari ke-9 buah-buah roh ini, saudara, bila dia muncul, dia membuahi hidup kita, maka kita cukup. Tuhan katakan, semua ini sudah ada di dalam diri Yesus. Dan ketika buah roh ini, saudara, sudah ada dalam hidup kita, firman Allah berkata, itu bermakna Yesus semakin besar. Ia karakternya, sifatnya, saudara, Tuhan semakin besar dalam hidup kita. Dan itu akan menggeser apa? Sifat-sifat kedagingan. Sebab yang baik itu Alkitab mengatakan, yang gelap dan terang tidak pernah boleh bersama. Itu sebabnya, saudara, ketika buah-buah roh banyak menguasai, banyak membuahi hidup kita, saudara, kan kasih Tuhan, maka mau tidak mau, suka atau tidak, sebuah kedagingan akan apa? Tergeser, akan terkeluar. Dan sebaliknya, saudara, ketika buah-buah kedagingan memenuhi hidup kita, lambat atau cepat, hal yang baik, buah-buah itu akan tergencet keluar, tidak dapat bersekutu. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dikatakan Alkitab. Tahukah, ya,
Anda dan saya boleh mengujinya. Anda dan saya boleh tahu bahwa apakah saya, Yesusnya semakin besar dalam hidup saya atau tidak. Lihat bagaimana kesembilan buah bara ini mulai menghiasi, mulai mewarnai hidup Anda. Amin. Jadi kalau semakin saudara ada kesetiaan, semakin ada penguasaan diri dulu, aduh minta ampun tidak. Sekarang ini saudara, orang jauh dari penguasaan diri. Ya, saudara, semua orang tiap hari begitu bangun handphone, begitu tidur handphone, begitu makan handphone, begitu jalan handphone, sampai langgar orang tengah jalan. Tidak apa. Kenapa? Semua sudah hilang penguasaan ini. Contoh kecil, belum lagi dalam hal-hal yang lain. Orang sudah hilang buah-buah roh tentang penguasa, tapi saudara kasih Tuhan. Penguasaan diri ini salah satu yang ada di dalam hidup Yesus. Tahu kan? Siapa orang yang paling banyak dibenci oleh dunia waktu hidup di bumi ini? Kalau bukan Yesus. Siapa orang yang paling banyak difitnah saudara waktu dia hidup ini? Kalau bukan Yesus. Tapi karena dalam diri dia ada penguasaan diri saudara, semua peperangan itu diakhiri Yesus dalam kemenangan. Oke? Tidak heran penguasaan diri ini ditambahkan pada kalimat yang terakhir, saudara. Sebab ini yang penting harus ada dalam hidup orang-orang. Dengan penguasaan diri, Anda akan mencegah banyak hal-hal yang suka terjadi dalam hidup kita. Oke, puji nama Tuhan. Nah, ini mari kita lihat yang sebaliknya, saudara. Ya, jadi orang yang semakin Yesus semakin bertambah, artinya buah bara ini semakin bertambah, semakin berbelas. Saudara, nah dikatakan yang B, ya. Ini yang harus berkurang dari hidup kita. Amin. Ya. Yesus semakin besar, aku semakin berkurang. Artinya, biar roh, biar buah-buah roh itu bertumbuh, berkembang dalam hidup saya, dan sebaliknya, buah-buah kedagingan, saudara, perbuatan daging harus berkurang dalam kita. Sebab semua kita ada di bagian ini. Coba kita lihat. Coba saudara. Ya, semakin berkurang dalam perbuatan-perbuatan atau keinginan daging. Apa itu saudara? Ini percabulan. Karena Anda alami begini, Anda tidak bersinar. Saya baik-baik. Tapi seringkali mulut kita saudara, mata kita pun penuh dengan percabulan. Kemudian kecemaran. Bahasa Malaysia katakan lucah. Terus apa dikatakan? Hawa nafsu. Terus apa? Penyembahan berhala. Siapa di sini tidak pernah berbohong pada masa lalu? Semua kan? Ya, saudara. Terus dikatakan sihir. Nah, terusnya apa? Oke, apa artinya? Nah, perseteruan, suka berselisih, bertengkar. Bukan ini adalah kita. Perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Seterusnya apa? Percederaan, dalam bahasa Malaysia suka melukai, roh pemeja, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan kalimat terakhir, dan sebab masih ada yang lain. Silakan Anda tambahkan sendiri. Artinya betapa buruknya hidup kita, betapa rusaknya hidup kita ini, sehingga sudah jauh dari gambar Allah. Alkitab mengatakan kita itu dicipta serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya di dalam hidup kita ada buah-buah roh. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini memperlihatkan betapa buruknya hidup kita. Ada 15 yang disentuh kita di sini, tapi ingat kalimat terakhir, dasar masih ada. Artinya Anda boleh tambahkan. Ya. Oh, ini lagi Tuhan, ini lagi. Artinya saudara, betapa buruknya hidup kita. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, Anda mau hidup benar di dalam Tuhan. Tuhan berkata, semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, semakin tahun. Amin. Ini memang ada dalam hidupku, tapi dia setiap saat, setiap tahun dia harus keluar. Amin. Berkurang. Jadi saudara, ya, kalau masih ada kemabukan, dan katakan tidak apa-apa. Yang penting sudah tidak ada kedengkiannya. Amin. Ya, oke. Masih pustepora, tidak apa-apa. Ya, tapi oke. Yang penting kamu sudah apa? Lepas dari roh pemecah. Oke, kamu ada dalam perceraian, tidak apa-apa.
Bukan berarti yang Tuhan setuju. Tuhan tahu untuk dibentuk serupa dengan dia itu melalui proses. Tidak ada orang percaya Yesus hari ini terus tiba-tiba jadi malaikat. Tidak ada, saudara. Melalui proses. Ya. Susahnya kita dibentuk serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu tidak apa. Tapi tidak apa-apa. Yang penting pembentukan. Yang penting saudara yang kasih Tuhan. Ya. Kedagingan, keinginan daging itu semakin berkurang-kurang dalam hidup kita. Amin. Itulah orang yang hidup di dalam kebenaran setiap saat kehidupannya. Saudara, semakin berbuah-buah di dalam apa? Buah roh, buah kebenaran. Semakin hari karakter kedagingan semakin berkurang. Ada amin? Itulah orang yang hidup di dalam kebenaran. Nah, kalau orang hidup di dalam kepastikan, saudara, sebaliknya terjadi. Lama-lama semua yang hilang lenyap, yang datang semua perbuatan-perbuatan kaki. Puji nama Tuhan. Oleh kasih dan anugerah Yesus Kristus, Tuhan katakan, kamu harus sadar betapa rusaknya hidup kita ini. Sudah serupa dengan iblis. Bayangkan saudara, ya, sifat-sifat ini sifat-sifat siapa? Iblis. Setuju atau tidak? Setuju. Kita sudah serupa dengan iblis. Tapi oleh kasih karunia Tuhan berkata, kita dipanggil untuk serupa dengan anaknya. Dikatakan dalam 1 Korintus, kita dipanggil untuk serupa dengan apa? Anaknya. Serupa dengan, artinya apa? Melalui Yesus Kristus. Anda dari hari datang kepada hari dibangun, ya, di atas hidup yang benar. Sementara yang tidak benar, Tuhan akan gencet. Tuhan akan kasih keluar dari hidup kita. Amin. Oke. Itu yang seterusnya. Nah, apa yang keenam? Saya katakan tadi, saudara, 6 bukti bahwa Yohanes itu hidup dalam kebenaran. Saudara, yang keenam ini penting, yang dikatakan kita benar karena apa? Penebusan Yesus Kristus. Siapakah yang memperkenalkan Yesus itu kepada orang banyak? Siapakah yang memperlihatkan saudara yang dikasih Tuhan jalan Yesus itu kepada orang banyak? Yohanes Pembaptis di sini. Dan di sini saudara yang dikasih Tuhan, ingat, Yohanes Pembaptis dia tidak pernah hidup bersama-sama dengan Yesus. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia kenal siapa orang ini. Dia katakan di sini, Yohanes 1:29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus apa? Datang kepadanya. Dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus apa? Dosa dunia. Saat Yohanes mengenal Yesus Kristus, saudara, timbul pewahyuan di dalam dirinya sehingga dia mengenal Yesus itu siapa. Dia adalah apa? Anak domba Allah yang menghapuskan dosa. Kenapa dipakai apa? Istilah anak domba Allah. Ingat, di perjanjian lama yang dikorbankan untuk menghapus dosa apa? Domba. Yang dikorbankan untuk mengampuni segala dosa adalah domba. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, yang Yohanes tahu karena Yohanes adalah nabi yang terakhir. Dia paham apa tujuannya domba dikorbankan di perjalanan untuk menyelesaikan segala dosa. Dan Yohanes tahu bahwa inilah sang pribadi. Inilah yang domba yang sebenarnya. Domba di perjanjian lama itu hanya simbol, hanya gambaran. Tapi domba yang sebenarnya, yang dikobarkan menghapus dosa, inilah Yesus Kristus. Artinya apa, saudara? Dengan Yohanes mengenal Yesus adalah apa? Anak domba Allah. Berarti di dalam diri Yohanes, saudara, ada satu iman. Ada satu iman di dalam hidupnya bahwa hari ini aku adalah orang benar di mata Tuhan lewat penebusan darah Yesus Kristus. Amin. Oke, kita lihat ayat berikutnya, saudara. Oke, perhatikan ini. Karena semua orang apa? Telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia apa? Telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Ini cuma-cuma, bahasa Malaysia free, ya, cuma-cuma tanpa bayaran karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 23 sampai 24.
Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa yang dinikmati oleh apa? Yohanes, bahwa siapa dia di dalam Yesus, dia adalah orang benar di mata Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kebenaran yang terakhir ini, saudara yang dikasih Tuhan jalani oleh Yohanes melalui Yesus, sang anak domba itu, dia telah membuat saya dari orang berdosa menjadi tidak berdosa, dari orang tertuduh menjadi orang benar. Luar biasa kan? Itu hanya terjadi karena apa? Kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ingat baik-baik sifat, ya, hal yang saya jelaskan dari pertama sampai 5 itu adalah kebenaran yang terlihat di dalam hidup Yohanes. Tapi ada kebenaran, saudara, yang dialami di dalam roh Yohanes, di dalam batin Yohanes, yaitu pewahyuannya katanya itu, bahwa hari ini hidupnya siapa di mata Tuhan, dia adalah orang benar, bukan karena perbuatannya, tapi saudara, dia orang benar karena kasih karunia Yesus Kristus. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, benar Alkitab mengatakan Yohanes adalah orang benar di mata Tuhan. Yohanes adalah orang yang benar di mata Tuhan karena Tuhan ada hal-hal yang benar yang dia lakukan dalam hidupnya. Dan yang kedua, dia orang benar karena dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Bukankah Anda patut bersyukur dengan hal ini? Amin. Jadi puji nama Tuhan Yesus. Hari ini ingat saudara, hidup Anda sedang dibentuk untuk menjadi orang benar di mata Tuhan. Tapi ada yang lebih ajaib. Sementara Allah, Tuhan membentuk kita menjadi orang benar. Hari ini Tuhan berkata, ya, Tuhan berkata, kamu adalah orang benar di hadapan Tuhan. Amin. Karena penebusan darah Yesus Kristus. Jadi begini saudara, kesimpulan dari firman ini, sekalipun hal-hal tadi yang saya jelaskan, saudara, kita masih banyak bermasalah dalam karakter. Kita masih banyak lemah kata firman Allah. Tapi saudara ingat, hari ini ada kebenaran yang paling menakjubkan yang menjadi milik Anda, bahwa lewat darah Kristus Anda menjadi orang benar di mata Tuhan. Ada amin? Marilah kita bersyukur untuk hal ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat, kita bawa hati kita kepada Tuhan. Terima kasih. Dunia hari ini saudara dicemari dengan banyak hal yang menakutkan. Dan banyak anak-anak Tuhan sudah mulai menjauh daripada kebenaran. Tapi hari ini firman Allah berkata, saudara yang dikasih Tuhan, ingat hidup kita hanya sementara. Sementara kita hidup di dalam kesementaraan, mari kita bangun hidup benar di mata Tuhan. Mari kita bangun, ada tugas-tugas, ada tanggung jawab yang Allah harus kerjakan. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, mari hari ini bawa hidupmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Bapa, susah Engkau menemukan orang yang benar di bumi. Dan itu betul Tuhan. Sebab firman-Mu berkata bahwa zaman kami saat ini akan seperti zaman di mana Nuh hidup, di mana Nuh memberitakan Injil-Mu, di mana orang semua menjauhi Allah. Semua dipenuhi dengan Tuhan, amalan-amalan sifat-sifat yang datangnya dari setan iblis. Sehingga moral umat-umat Tuhan pada masa itu Bapa rusak. Tapi hari ini kami bersyukur melalui Yesus Kristus kami boleh dibaharui. Melalui Yesus Kristus sifat Tuhan yang hilang, sifat Tuhan yang hilang, sifat Tuhan yang hilang Tuhan boleh kembalikan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Bapa Surgawi, kami minta Roh Kudus-Mu supaya Tuhan membimbing hidup kami setiap saat, sehingga Bapa apa yang tidak benar, apa yang najis di hadapan kami jauhi, dan Tuhan semakin hidup di dalam kebenaran. Hidup kami semakin Tuhan Yesus diwarnai oleh buah-buah roh yang adalah sifat yang adalah
karakter Yesus sendiri. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih. Kami juga bersyukur bahwa melalui kematian-Mu di kayu salib, status kami orang berdosa, status kami Tuhan orang berdosa hari ini diubah Tuhan menjadi orang benar di dalam Yesus Kristus. Oleh karena kami adalah orang benar di mata-Mu, lewat kematian Yesus Kristus, lewat korban Kristus, maka hari ini Bapa, mampukan kami melalui Roh Kudus semua, supaya kebenaran-Mu Tuhan, kami boleh Tuhan amalkan, jadikan gaya, jadikan amalan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa hari ini, mungkin Bapa Surgawi hari ini kami lambat Tuhan di dalam, oh Tuhan Yesus, pertumbuhan karakter Kristus, karena kedagingan kami semakin kuat Tuhan. Tapi hari ini kami minta Tuhan, supaya Roh-Mu terus bekerja, Roh-Mu terus mengendalikan, Roh-Mu terus memenuhi hidup kami, sehingga Bapa Tuhan, buah-buah Roh semakin banyak warna hidup kami, untuk Tuhan Yesus menekan, untuk menggencet semua Tuhan tabiat-tabiat kedagingan, dan dia keluar dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar tujuan-Mu yaitu serupa segambar dengan Engkau Tuhan Yesus, satu ketika benar-benar menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa melalui Yesus Kristus gambar Allah yang hilang sudah dipulihkan kembali di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu sebabnya Bapa, Tuhan, saya berdoa kiranya umat-Mu hari ini Bapa belajar membangun hubungan secara pribadi dengan Allah, berada di tempat Tuhan Yesus padang gurun, di mana jauh Tuhan dari hal-hal keduniaan, dan memberi hidup untuk Tuhan. Bapak, inilah yang kami rindukan, sebab dengan mengamalkan hal demikian, maka aliran-aliran kehidupan daripada Allah akan mengalir dalam hidup kami, dan akan memilih hidup kami hari ini sampai selamanya. Hamba sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan menancapkan kebenaran ini dalam diri anak-anak-Mu. Hidup benar Bapa kiranya menjadi tujuan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati kami. Haleluya. Saya percaya semua kita yang sudah mendengar firman Tuhan diberkati. Terima kasih buat firman yang sudah disampaikan oleh hambanya. Haleluya. Jadi tiba saatnya kita mengembalikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam bentuk pemberian kita. Haleluya. Jadi siap-siapkan pemberian Anda. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi mari kita sekali lagi tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, di mana Tuhan Yesus kasih pimpinan penyertaan-Mu Tuhan sepanjang ibadah kami. Engkau sudah menyertai kami sehingga Tuhan Yesus pada saat ini Tuhan, kami akan memberi Tuhan apa yang Engkau kepada kami Tuhan, Engkau berikan kepada kami kembalikan Tuhan untuk ucapan syukur kami Bapa. Bapa di surga, setiap anak-anak-Mu Tuhan yang siap memberi Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, berkati Tuhan asal usul pekerjaan mereka Tuhan, apapun Tuhan yang mereka kerjakan Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, kami siap memberi Tuhan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya.
Oke, puji Tuhan, terima kasih untuk jemaat yang sudah hadir pagi hari ini. Seperti kita paham bahwa kerajaan kita mengizinkan bagi non-muslim untuk mengadakan ibadahnya dengan harus mengikuti SOP, salah satunya bahwa kita hanya diizinkan dalam bilangan tertentu. Kita berdoa tahun depan, bukan bulan depan, mungkin semua boleh berkumpul dengan catatan secepatnya Tuhan lalukan penyakit ini dari bumi Malaysia, ya, dan juga dari dunia ini, biar kita semua boleh siap-siap semua berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan salah satu yang baik, perkembangan yang baik hari ini kita lihat bahwa vaksin sudah mulai, ya, diberlakukan bagi banyak orang. Itu bermakna kepada mereka yang sudah mendapatkan vaksin, maka kekebalan terhadap COVID-19 itu ada harapan. Nah, namun demikian, saudara yang kasih Tuhan, jangan kita berputus asa yang belum kena. Ada perlindungan khusus, ada vaksin khusus yang akan melindungi Anda setiap saat. Dan tetap percaya itu darah Yesus. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati jemaat, dan seperti kita pahami semua bahwa ibadah sudah boleh diadakan, hanya harus mengikuti SOP. Untuk itu jemaat yang tidak dapat datang, kita berdoa supaya tetap setia di rumah menyembah Tuhan. Oke? Alkitab nyatakan di mana ada 3 orang memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan ada di sana. Oke, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati pengumuman nanti khusus kepada pelayan mimbar, pemimpin pujian, band musik, backup singer, ada persekutuan singkat. Sebelum jadwal kita akan buat, maka kita ada perjumpaan secara singkat duduk. Oke? Mari kita bangkit berdiri semua dan kita sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita dalam melawan virus dan juga untuk dunia. Ingat hari ini saudara bahwa Amerika mau menjejak, sudah 1,5 juta orang meninggal karena penyakit tersebut. Betapa mengerikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan hadirat-Mu pagi hari ini. Firman-Mu berkata, di mana 2-3 orang sehati sejiwa meminta kepada Tuhan, maka apa yang dimintanya itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Hari ini Bapa, kami sehati sejiwa datang kepada Tuhan untuk membawa masalah yang sedang dihadapi oleh dunia dan juga dihadapi oleh negara kami, yaitu adanya penyebaran Tuhan COVID-19 yang telah Tuhan melumpuhkan banyak hal. Namun hari ini kami akan pegang firman Allah ini, bahwa doa yang disertai kesetiaan besar kuasanya di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, penyakit yang sedang menyebar ini, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus oleh pertolongan, oleh Tuhan kuasa-Mu, oleh kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau boleh memberi pengetahuan kepada para ahli, para Tuhan saintis untuk menemukan obat penawarnya, obat antinya. Tapi Bapa Surgawi, kami juga percaya bahwa mujizat Tuhan masih sama dulu, sekarang, dan sampai hari ini, bahkan sampai selamanya. Dulu tidak pernah ada obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit karena kuasa di dalam nama Yesus. Hari ini juga kami percaya bahwa kuasa yang sama masih hadir dan boleh dialami anak-anak. Itu sebabnya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Kiranya kuasa darah Yesus Kristus, kiranya kuasa darah Yesus Kristus akan melindungi setiap anak-anak-Mu Tuhan, sehingga Bapa yang kita penyakit tidak akan berlaku dalam hidup mereka. Dan kepada mereka yang sudah terjangkit, Tuhan kiranya Engkau nyatakan mujizat-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Dan kami juga berdoa, beri hikmat, beri pengetahuan kepada kerajaan kami. Di dalam Tuhan Yesus, Tuhan melawan, dan Tuhan Yesus menghentikan Tuhan jangkitan ini. Kami tahu Tuhan, Engkau boleh bekerja melalui apa saja, dan pemerintah adalah salah satu alat-Mu
Itu sebabnya Tuhan, tolong Bapa, supaya Tuhan kerajaan kami menemukan cara-cara tertentu, cara-cara yang baik Tuhan, untuk menghentikan penyakit ini, sehingga bangsa dan negara ini segera dilalukan, dan dengan demikian kami menikmati kembali pemulihan di bangsa ini di dalam berbagai hal. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu yang hadir pada hari ini, dan juga korban-korban yang mereka persembahkan kepada Tuhan, korban perpuluhan, korban janji iman Tuhan, semua Tuhan adalah ucapan syukur yang mereka persembahkan kepada Tuhan sebagai satu ucapan syukur di mana Tuhan telah melakukan yang baik dalam hidup mereka sepanjang minggu dan sepanjang hari-hari yang telah berlalu. Terima kasih Tuhan, kuduskan korban persembahan mereka dan kiranya menjadi korban persembahan yang naik berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sepanjang minggu ini kami tidak bersama umat-Mu, tapi ada Gembala Agung yang akan menyertai umat-Mu, yang akan memperhatikan mereka 24 jam dan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Mata-Mu tidak akan terlalu menjaga umat-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat-Mu. Tuhan, Engkau akan melindungi, Engkau akan menyertai apapun yang mereka lakukan, sehingga mereka menikmati kejayaan yang kejayaan. Khususkan berdoa untuk anak-anak kami yang Tuhan minggu ini akan masuk dalam sesi persekolahan. Masih banyak yang takut, tapi Bapak, kami percayakan anak kami ke hadapan Tuhan. Engkau akan melindungi, Engkau akan membungkus dengan kesadaran, sehingga Tuhan hal-hal yang menakutkan akan lalu dari hidup kami. Terima kasih, berkati guru-guru Tuhan yang akan mengajar kepada anak kami, beri hikmat akal budi supaya anak-anak kami di masa akan datang menikmati kemajuan lewat pengetahuan Tuhan anugerahkan, taruh di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, hormat kemuliaan bagi Tuhan. Mari jemaat angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebentar kita akan bersurai dan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai Yesus datang kepada kalian. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat siang. Tidak boleh bersalaman. Tuhan memberkati.